Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu cintai, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang hari akhir pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Mudah-mudahan setelah kita baca doa, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalami 5 masa keberadaan manusia. Yang pertama yaitu alam ruh. Jadi kita sebelum lahir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaruh kita ke dalam alam ruh. Kemudian setelah alam ruh kita masuk ke dalam alam kandungan, di mana kita dikandung oleh ibu kita yaitu selama 9 bulan. Setelah kita lahir, kita akan masuk ke dalam alam dunia, yaitu alam yang kita diami saat ini. Nah, setelah kita masuk alam dunia, kita akan meninggal dan masuklah kita ke alam kubur. Nah, disitulah kita akan ditemui oleh 2 malaikat yaitu Munkar dan Nakir untuk menanyai kepada kita amal-amal kita tentang amal buruk atau amal baiknya. Kemudian setelah alam kubur kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, yaitu pada alam akhirat, untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kalau misalkan kita melakukan amal kebaikannya banyak, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melakukan amal kejelekan, maka niscaya pintu neraka telah menanti kita. Apa sih makna hari akhir itu? Hari akhir adalah hari kiamat, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya hancur, termasuk manusia, hewan, bangunan-bangunan, semuanya akan hancur ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Maka gunung sebagai paku dunia akan dicabut dan hancurnya gunung itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan kita beriman kepada hari raya itu mempercayai, meyakini sepenuh hati akan adanya hari kiamat. Apakah kita tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi? Tidak ada yang tahu hari kiamat akan terjadi, dan semua itu pasti akan terjadi. Walaupun kita bersembunyi di tebing atau di tembok atau di bawah tanah, tetap mereka akan merasakan hari kiamat. Karena apa? Seluruh dunia akan hancur. Ada yang tahu hari kiamat itu merupakan rukun iman keberapa? Ya, hari kiamat, iman kepada hari kiamat yaitu merupakan rukun iman yang ke-5. Kiamat terbagi menjadi 2. 1. Kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. 2. Kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kecil yaitu matinya seseorang atau rusaknya sebagian alam. Contoh, tsunami, kemudian longsor, kematian orang tua kita, kemudian gempa bumi. Itu adalah salah satu contoh kiamat sugro. Mana tanda-tandanya? Yaitu munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, ya. Kemudian perbuatan riba. Apa itu perbuatan riba? Contoh, meminjamkan uang dengan kelebihan yang hanya persetujuan satu pihak, ya. Kemudian anak yang durhaka kepada orang tua, itu adalah tanda-tanda kiamat
kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta dan tidak ada kehidupan. Tanda-tanda besar hari kiamat diantaranya terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya matahari itu terbitnya dari sebelah timur, tapi saat kiamat matahari itu akan terbit dari sebelah barat. Dan yang kedua yaitu munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah raksasa yang bermata satu, kemudian di jidatnya itu tertulis bacaan kafaro, yang mana dia akan menyesatkan seluruh manusia dan mereka akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, turunnya Nabi Isa alaihissalam ini akan memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan diangkat oleh Allah ke langit. Selanjutnya turunnya Imam Mahdi dan yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang tahu Ya'juj dan Ma'juj? Ya, Ya'juj dan Ma'juj adalah segerombolan kurcaci yang mana dia mempunyai telinga yang lebar. Telinga yang satu bisa dijadikan alas tidur, kemudian telinga yang satunya bisa dijadikan selimut. Setiap desa yang dia lewati akan dihancurkan. Selanjutnya yang keenam yaitu munculnya binatang melata di bumi. 7. Munculnya duhon atau awan debu. Kedelapan, terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Tahapan hari akhir yaitu manusia setelah meninggal akan dibangkitkan kembali dari manusia yang pertama sampai yang akhir zaman, yaitu Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Setelah kita dibangkitkan, Allah akan mengumpulkan kita di mana? Yaitu di Yaumul Mahsyar. Nah, saat kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, maka kita akan dihitung amal buruk dan amal baiknya, yang mana disebut dengan Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal. Setelah dihitung, kita akan masuk ke Yaumul Mizan, yang mana kita akan ditimbang kebaikan kita dan keburukan kita. Ketika kebaikan kita lebih banyak, maka insya Allah kita akan masuk surga. Namun ketika kita kebanyakan amal jelek, maka pintu neraka menunggu kita. Selanjutnya kita akan ada di Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, di mana yang soleh akan masuk surga, yang tidak beriman maka dia akan masuk neraka. Anak-anakku, ketika kita mengalami musibah, kita ucapkan kalimat tarji. Apa itu kalimat tarji? Yaitu kalimat yang diucapkan saat mendengar musibah seperti gempa, banjir, meninggal dunia atau yang lainnya. Maka kita ucapkan kalimat tarji, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Anak-anak yang ibu cintai, apa hikmah beriman hari akhir? Hikmah beriman kepada hari akhir yaitu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas karena Allah, kemudian selalu berhati-hati dalam bertindak, memperbanyak ibadah, berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah menunjukkan perilaku terpuji. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari berimannya kepada hari akhir ini. Anak-anak yang ibu cintai, pesan ibu yaitu mari kita selalu menjaga akhlak kepada sesama manusia. Sebab akhlak mulia yang paling berat timbangannya amalnya di akhirat nanti. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.